Halo sobat pecinta kisah misteri, jumpa lagi di channel Rumah TV Misteri ini. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga rekan semua yang nonton konten-konten di Rumah TV Misteri ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Nah langsung saja kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul, Misteri Kelas Lewat Jam Sekolah. Baik, kita mulai aja kisahnya berikut ini. Cerita dimulai dengan memperkenalkan Andi, seorang siswa kelas 3 SMP yang dikenal sebagai anak yang malas dan sering tertidur di kelas. Andi adalah seorang remaja berusia 15 tahun dengan rambut berantakan dan sikap acuh tak acuh terhadap pelajaran. Dia lebih suka bermain game online daripada belajar. Kisah ini berlangsung di sebuah SMA tua di pinggiran kota. Sekolah ini memiliki reputasi sedikit angker karena usianya yang sudah tua dan cerita-cerita misteri yang beredar di antara para siswa. Andi sering mendengar cerita-cerita itu, tetapi dia tidak pernah memedulikannya. Suatu sore, setelah pelajaran terakhir selesai, Andi yang merasa sangat mengantuk memutuskan untuk tidur sebentar di mejanya. Ia mengabaikan panggilan dari teman-temannya untuk pulang bersama. Andi berpikir, hanya 5 menit, lalu aku pulang, sambil meletakkan kepalanya di meja dan menutup matanya. Namun, Andi tertidur lebih lama dari yang ia kira. Suasana sekolah sudah sangat sepi. Hanya ada suara angin yang berhembus di luar. Cahaya matahari yang mulai terbenam masuk melalui jendela, memberikan bayangan yang panjang di dalam kelas. Ketika Andi terbangun, langit sudah gelap. Ia melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 18.30. Merasa bingung, Andi segera bangun dan merapikan tasnya. Namun, sebelum ia keluar dari kelas, ia mendengar suara langkah kaki. Andi mengira teman-temannya kembali untuk mengecek apakah dia masih di sekolah. Andi keluar dari kelas dan melihat sekelompok siswa berjalan menuju kelas lain. Mereka terlihat samar-samar dalam cahaya remang. Penasaran, Andi mengikuti mereka. Ketika sampai di kelas yang dimasuki para siswa itu, Andi melihat sesuatu yang aneh. Para siswa duduk dengan sangat tertib, tetapi wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong. Mereka semua menghadap ke depan, ke arah papan tulis, di mana seorang guru berdiri. Andi masuk lebih dekat dan menyadari bahwa ia mengenali wajah-wajah para siswa itu. Mereka adalah teman sekelasnya, tetapi mereka terlihat berbeda. Wajah mereka pucat seperti kapur, dan mata mereka menatap lurus tanpa ekspresi. Andi merasa bulu kuduknya meremang. Guru yang berdiri di depan kelas mulai mengajar dengan suara yang datar dan monoton. Andi tidak mengenali guru ini, padahal ia mengenali semua guru di sekolahnya. Guru itu memiliki wajah pucat yang sama dengan siswa lainnya, dan matanya terlihat kosong. Andi mencoba memanggil salah satu temannya, Budi, tetapi tidak ada yang merespon. Budi duduk di sana dengan mata kosong, seolah-olah tidak mengenali Andi. Andi mulai panik, tetapi kemudian dia mendengar suara di belakangnya. Suara itu adalah milik Rina, teman sekelasnya yang lain. "Andi, apa yang kamu lakukan di sini?" ditanya Rina dengan suara bergetar. Andi terkejut karena melihat Rina tampak seperti biasanya, tidak seperti teman-temannya yang lain. Rina menjelaskan bahwa dia juga terjebak di sekolah setelah jam pelajaran selesai dan mendengar suara-suara aneh. Mereka berdua menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam dimensi lain di mana kelas hantu ini berlangsung. Andi dan Rina memutuskan untuk mencari cara keluar dari sekolah. Mereka berjalan menyusuri koridor yang gelap, mendengar suara-suara aneh dan langkah kaki yang mengikuti mereka. Mereka masuk ke ruang guru, perpustakaan, dan bahkan ke aula, tetapi semua ruangan kosong dan gelap. Di ruang perpustakaan, mereka menemukan sebuah buku tua dengan halaman-halaman yang sudah kuning dan usang. Di dalamnya terdapat cerita tentang seorang guru yang tewas secara tragis di sekolah ini beberapa tahun yang lalu. Guru tersebut, Pak Joko, dikenal sebagai guru yang sangat disiplin dan keras. Ia meninggal karena kecelakaan, tetapi ada rumor yang beredar bahwa ia bunuh diri karena tekanan dari para siswa dan rekan kerjanya. Buku itu juga menyebutkan bahwa arwah Pak Joko tidak pernah tenang dan sering muncul saat maghrib untuk mengajar kelas terakhirnya. Para siswa yang terjebak di kelas itu tidak pernah bisa keluar dan menjadi bagian dari kelas hantu tersebut. Andi dan Rina menyadari bahwa mereka harus menghadapi Pak Joko untuk bisa keluar dari sekolah ini. Mereka kembali ke kelas di mana Pak Joko sedang mengajar. Andi merasa takut, tetapi Rina mencoba menenangkannya. Mereka berdua masuk ke kelas dan berhadapan langsung dengan Pak Joko. Pak Joko menatap mereka dengan mata kosongnya, lalu tersenyum dengan senyum yang tidak manusiawi. "Kalian terlambat untuk pelajaran terakhir," katanya dengan suara yang menggelegar. Andi mencoba berbicara, mengatakan bahwa mereka ingin pulang, tetapi Pak Joko hanya tertawa. Rina, yang lebih berani,
Berkata bahwa mereka tahu tentang kematian Pak Joko dan bahwa mereka hanya ingin membantu arwahnya agar tenang. Pak Joko berhenti tertawa dan menatap Rina dengan tajam. Ia tampak terkejut mendengar bahwa seseorang ingin membantu arwahnya. Rina menjelaskan bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk membantu Pak Joko agar bisa beristirahat dengan damai. Pak Joko terdiam sejenak, kemudian ia mengangguk perlahan. Ia meminta Andi dan Rina untuk mengambil buku yang ada di meja besar perpustakaan dan membacakan doa dari halaman terakhir. Dengan tangan gemetar, Andi membuka buku itu dan menemukan doa tersebut. Ia membacanya dengan suara pelan, sementara Rina menggenggam tangannya, memberikan dukungan. Ketika Andi selesai membaca doa, suasana kelas berubah. Cahaya terang memenuhi ruangan, dan Pak Joko serta para siswa yang pucat mulai memudar, menghilang satu persatu. Andi dan Rina merasa lega ketika kelas itu menjadi normal kembali. Mereka melihat jam dan terkejut karena ternyata waktu sudah kembali normal. Mereka berdua segera meninggalkan sekolah, merasa bersyukur karena berhasil keluar dari dimensi lain itu. Keesokan harinya, Andi dan Rina kembali ke sekolah seperti biasa. Mereka berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian itu, khawatir tidak ada yang akan mempercayai mereka. Namun, di dalam hati, mereka tahu bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang luar biasa. Sejak hari itu, Andi tidak pernah lagi tertidur di kelas. Ia menjadi lebih serius dalam belajar, mungkin karena ia sadar bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang terlihat. Sementara itu, rumor tentang kelas hantu masih beredar di sekolah, tetapi Andi dan Rina hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Demikian akhir kisah misteri kelas lewat jam sekolah ini. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda semua. Dan jika Anda merasa terhibur dengan konten misteri ini, jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya ya bosku, supaya channel Rumah TV Misteri ini bisa berkembang dan kami bisa menyajikan konten-konten misteri yang lebih menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton kisah misteri ini sampai akhir, dan sampai jumpa di next episode.